Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan telah bersama kita selesaikan salat wajib, kemudian diikut sertakan dengan salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah." Jadi barang siapa yang salat tarawih bersama imam sehingga selesai, maka dituliskan baginya pahala seolah-olah dia telah melaksanakan salat semalam suntuk. Masya Allah. Maka ini merupakan pahala yang sangat besar sekali ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Maka ini merupakan nikmat yang besar karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala layaknya kita telah menyelesaikan salat semalam suntuk tanpa tidur. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih Ramadan. Yang mana pembahasan fikih ini sangat penting sekali supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkualitas dan bernilai. Namun sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan fikih Ramadan, terlebih dahulu kita mengenal tentang pengertian fikih. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh pepatah Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Manusia itu cenderung tidak suka kepada apa yang belum dia ketahui. Oleh karenanya, supaya ada ketertarikan dalam hati kita kepada sesuatu, ada rasa suka cinta kita kepada sesuatu, maka penting bagi kita untuk mengenal sesuatu tersebut. Fikih secara bahasa artinya adalah al-ilmu bisyai' wa fahmuhu wa ma'rifatuhu ma'rifatan jayyidah, yaitu ilmu pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman tentang sesuatu tersebut dan juga pengenalan terhadapnya dengan pengenalan yang baik. Adapun secara istilah, fikih artinya adalah al-ilm alladhi yu'na bifahmi ahkami asy-syari'ah al-islamiyah wa istinbatiha min adillatiha at-tafsiliyah fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyah fi kulli manahi hayati al-muslim min af'al wa ibadah mukallafun biha, yaitu ilmu yang difokuskan untuk memahami hukum-hukum syariat Islam dan kesimpulan-kesimpulan daripada hukum itu yang mana diambil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim dalam semua bidang hidupnya. Masya Allah. Jadi fikih itu tidak hanya sekedar membahas bagaimana ibadah kita kepada Allah, tapi juga membahas bagaimana muamalah kita kepada sesama. Oleh karenanya kalau kita memfokuskan diri belajar kitab fikih, kita akan temui di sana mulai dari bab pertama ada fikih bersuci, ada fikih salat, ada fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Kemudian kita jumpai ada fikih rumah tangga, ada fikih pidana, fikih jual beli, dan fikih-fikih yang lainnya. Masya Allah, begitu banyak. Dan seorang muslim dituntut untuk memahami setiap bab fikih yang nanti dia ingin mengerjakan
amalan atau ibadah yang berkaitan dengan fikih tersebut. Misalkan kita adalah seorang pedagang, seorang pengusaha, dan kita seorang muslim, maka dituntut untuk mengetahui fikih tentang jual beli atau bisnis atau usaha. Di zaman Umar bin Khattab yang jualan di pasar itu semuanya ahli fikih. Masya Allah. Coba zaman sekarang. Begitu tidak, Pak? Tidak ya. Makanya terkenal Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mengatakan, la yabi' fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang fikih, yang memahami tentang fikih jual beli. Masya Allah. Jadi dikeluarkan tuh orang-orang yang tidak punya ilmu fikih tentang jual beli, dikeluarkan dari pasar oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Mereka ini nanti yang akan merusak harga pasar, akan merusak akad-akad jual beli yang ada di pasar, sehingga hilang berkah Allah Subhanahu wa taala, tidak turun ke dalam pasar masyarakat apabila di situ terjadi banyak pelanggaran. Waliyadzubillah. Oleh karenanya hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, penting kita sebagai seorang muslim ya, untuk belajar tentang fikih, baik itu fikih ibadah kita kepada Allah maupun fikih muamalah, kehidupan sosial kita di dalam bermasyarakat. Kalau kita gimana, Pak? Dulu belajar fikih. Kalau zaman SD SMP paling mentok itu sampai bab haji. Ya kan? Praktek haji selesai sudah. Padahal fikih itu pembahasannya sangat panjang sekali. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekedar pengenalan tentang fikih, bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu penting sekali ya, dituntut untuk belajar tentang fikih, baik itu fikih yang berkaitan dengan ibadah, supaya ibadah yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah itu benar-benar berkualitas, dibangun di atas dasar ilmu yang benar, maupun juga fikih-fikih yang berkaitan dengan kehidupan sosial, bermasyarakat, muamalah dan sebagainya, supaya kehidupan kita senantiasa dinaungi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan tentang fikih Ramadan, kemarin telah kita sampaikan tentang rukun ibadah puasa, yaitu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Bahkan para ulama menambahkan, tidak hanya itu, juga menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak nilai pahala puasa kita. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mengetahui bahwasanya ibadah puasa di Ramadan ini hukumnya wajib? Dari mana, Pak? Apa ikut-ikutan aja? Masya Allah, dari Quran. Tapi kita tidak bisa tahu kalau langsung kita membaca Al-Quran. Misalkan kita baca Al-Quran nih, kalau kita sudah lewat surat Al-Baqarah, ya Masya Allah, sekarang udah masuk hari kedua ya, ketiga, mau ketiga. Kalau misalkan bapak-bapak melewati surat Al-Baqarah atau ada yang masuk surat Al-Maidah, kita temui di sana ternyata ada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, dengan sholat, dengan berwudu, bersuci. Nah, kalau kita belum mempelajari kitab fikih, kadang kita lewat begitu saja. Tetapi kalau kita sudah belajar kitab fikih, maka kita mengetahui, oh ini ternyata dalil wajibnya puasa, oh ini ternyata dalil wajibnya sholat, oh ini ternyata dalil wajibnya bersuci, oh ini ternyata dalil wajibnya mandi junub, dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi dari belajar fikih lah kita akan mengetahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber utama pedoman bagi seorang muslim di dalam mengambil hukum suatu ibadah ataupun suatu perbuatan muamalah.
Dan dalam Al-Quran kita semua sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sampai terus dalil ayat 183 sampai 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi puasa diwajibkan pada bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Kata Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan atau dia masuk ke dalam bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Masya Allah. Jadi ini adalah dalil ya, yang para ulama ambil dari Al-Quran kemudian ditetapkan sebagai dalil wajibnya puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji bagi orang yang mampu. Masya Allah. Maka ini menunjukkan ibadah puasa memiliki kedudukan yang istimewa di dalam syariat Islam. Bahkan termasuk bagian rukun Islam yang urutannya nomor 4. Maka seorang muslim harus perhatian dengan ibadah puasa Ramadan ini, karena ini merupakan rukun di dalam agama Islam. Maka orang yang meremehkannya berarti dia telah meremehkan pondasi agama Islam. Waliyadzubillah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa ini merupakan di bulan Ramadan merupakan ibadah yang begitu besar kedudukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar juga. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya? Iman dan ihtisab. Masya Allah. Jadi ini harus diperhatikan, dua syarat pentingnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan ihtisab, bukan karena ikut-ikutan. Orang berpuasa ikut berpuasa, malu kalau enggak berpuasa misalkan. Tidak, meskipun dia sendirian, karena keimanannya dia tetap berpuasa. Meskipun dia berada di lingkungan yang semuanya makan, tapi karena dia keimanannya kepada Allah, puasa ini wajib, perintah Allah, saya berpuasa. Meskipun seluruh lingkungan saya ini tidak berpuasa, saya berpuasa. Masya Allah. Jadi dia berpuasa karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah, wajib saya taati, saya kerjakan. Masya Allah. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpuasa ini tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Kita hanya mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mengharapkan pujian dari manusia. Oh, si fulan puasa. Oh, si fulan hebat puasanya sampai kalau jalan lemes misalkan. Masya Allah, menampakkan diri lemes supaya terlihat nampak dia sedang berpuasa. Tidak perlu. Yang dia harapkan hanyalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibnu Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa anna ajzi bihi." Sesungguhnya setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, oleh manusia, itu akan kembali kepadanya. Dalam artian ada hitung-hitungannya. Dalam riwayat lain, lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati di'fin. Jadi setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, seorang muslim, seorang yang beriman, maka ada hitungan pahalanya 10 kali lipat sampai mencapai 700 kali lipat.
kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hitung-hitungannya. Dirahasiakan hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Masya Allah. Ini menunjukkan puasa ini benar-benar ibadah yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menanggung pahalanya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberitahukan mengenai jumlah kadar atau nilai pahalanya. Masya Allah. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya aroma misk, minyak wangi kasturi. Masya Allah. Bukan berarti kemudian ini menjadi dalil kita mencandai rekan-rekan kita misalkan dengan bau mulut kita, wih wangi nih, saya lagi puasa. Tidak. Para ulama menjelaskan di antara maksud sabda Nabi SAW ini adalah bahwasanya nanti orang yang berpuasa ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dibangkitkan dari kuburnya, maka dia memiliki keistimewaan beda daripada yang lainnya. Karena ibadah puasanya dulu di dunia, ketika dia dibangkitkan, dia memancarkan aroma wangi, yang mana wanginya ini lebih baik daripada aroma minyak wangi kasturi. Masya Allah. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna lis-shaim farhatain, dan sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Masya Allah. Dan kebahagiaan ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bahwasanya nanti kita kelak mendapatkan pahala yang istimewa yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harum aroma mulut kita atau tubuh kita, dan mudah-mudahan nanti kelak kita bisa berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab ibadah puasa yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang bernama ar-rayyan, la yadkhulu minhu illa as-shaimun. Tidak masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun. Dikatakan ketika orang-orang semua sedang menanti kapan masuk surga, tiba-tiba terdengar seruan, manakah orang-orang yang berpuasa? Masya Allah. Tiba-tiba dipanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Masya Allah. Ibaratnya kita kalau di dunia Pak, dulu misalkan pengalaman yang pernah melamar kerja, ngantri, duduk, waduh lah, kepanasan, tiba-tiba dipanggil, gembira tidak? Masalah gembira kan, si A, ayo masuk. Apalagi masuknya dari pintu VIP misalkan, dikhususkan, diistimewakan, ayo silahkan masuk, kamu calon pekerja perusahaan kami, pekerja terbaik. Begitulah nanti gambarannya di akhirat. Mana orang-orang yang berpuasa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumun, maka mereka semua berdiri, orang-orang yang dulu benar-benar menjalankan ibadah puasa. Fayadkhulul jannah, maka mereka kemudian masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Maka mudah-mudahan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu yang sangat khusus disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu Ar-Rayyan. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Insyaallah nanti pada kesempatan yang selanjutnya kita akan sampaikan tentang kepada siapakah puasa ini diwajibkan, atau maksudnya
siapa sajakah yang wajib untuk berpuasa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.